Pada 1 Oktober 1965, sebuah pengumuman mengejutkan disiarkan melalui Radio Republik Indonesia, membuat seluruh negeri merasa cemas dan bingung. Pengumuman ini mengungkapkan munculnya sebuah gerakan baru di dalam Angkatan Darat Indonesia yang menyebut diri mereka, Gerakan 30 September, atau G30S. Ada sebuah faksi jenderal yang disebut Dewan Jenderal, yang diduga merencanakan kudeta untuk menggulingkan Presiden Soekarno dengan adanya keterlibatan CIA. Siapa sebenarnya para pelaku di balik peristiwa dramatis dalam sejarah Indonesia ini? Mari kita telusuri kisah pengkhianatan, intrik militer, dan manuver politik yang mengikuti peristiwa malam itu. Dari kudeta yang gagal hingga pembantaian besar-besaran, dan dampaknya yang berkepanjangan pada lanskap politik Indonesia, kisah ini adalah manuver sejarah yang intens dan tragis. Apa sebenarnya yang terjadi pada malam kelam itu? Simak video ini hingga akhir, agar dapat mengungkap fakta sejarah yang terjadi. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan oleh sebuah pengumuman yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia. Pengumuman itu menyatakan bahwa sebuah gerakan telah terjadi di dalam tubuh Angkatan Darat, yang menamakan diri mereka sebagai Gerakan 30 September, atau G30S. Mereka menyatakan bahwa ada kelompok yang disebut Dewan Jenderal, sebuah faksi di dalam militer yang diduga sedang merencanakan kudeta untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Gerakan ini menuduh bahwa Dewan Jenderal telah bekerja sama dengan CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat, yang memang memiliki sejarah intervensi dalam politik negara-negara berkembang selama periode Perang Dingin. Sebagai respons atas dugaan kudeta tersebut, G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, seorang perwira dalam pasukan Cakrabirawa yang bertugas melindungi Presiden Soekarno, bergerak cepat untuk menangkap beberapa jenderal terkemuka di Angkatan Darat. Gerakan ini mengklaim bahwa tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan Soekarno dan Revolusi Indonesia dari pengkhianatan yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Mereka juga mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang bertujuan untuk mengambil alih pemerintahan dan mengembalikan negara ke jalur revolusi yang lebih radikal sesuai dengan visi Soekarno. Namun, pergerakan G30S segera mengalami kekacauan dan kegagalan. Beberapa jenderal berhasil dibunuh, termasuk Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat, dan beberapa perwira tinggi lainnya. Jasad mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, sebuah tempat yang sekarang dikenal sebagai lokasi pembantaian para jenderal tersebut. Meskipun G30S berhasil membunuh beberapa target utama, gerakan ini tidak berhasil sepenuhnya dalam menggulingkan struktur militer atau mencapai tujuan politik yang mereka nyatakan. Sebaliknya, pada 2 Oktober, Angkatan Darat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil alih kendali situasi. Dalam hitungan hari, gerakan ini dihancurkan dan sebagian besar pemimpinnya ditangkap atau dibunuh. Pasca kejadian tersebut, Partai Komunis Indonesia, PKI, dituduh sebagai dalang utama di balik G30S. Tuduhan ini segera memicu gelombang kekerasan yang berujung pada pembasmian besar-besaran anggota PKI, simpatisan, dan mereka yang dicurigai terlibat atau berhubungan dengan komunisme. Dalam beberapa bulan setelah peristiwa ini, ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh dalam apa yang kemudian dikenal sebagai genosida anti-komunis. PKI yang sebelumnya merupakan partai politik terbesar di Indonesia dan terbesar di luar blok komunis internasional, dihancurkan secara sistematis. Hingga hari ini, peristiwa 1965 dan dampaknya tetap menjadi salah satu episode paling kontroversial dan berdarah dalam sejarah Indonesia. Perdebatan mengenai siapa yang sebenarnya berada di balik peristiwa G30S PKI terus berlangsung hingga hari ini. Beberapa sejarawan internasional dan dalam negeri berpendapat bahwa PKI tidak mungkin melakukan kudeta terhadap Soekarno karena pada saat itu PKI berada dalam posisi politik yang cukup kuat. Soekarno sendiri lebih bersandar pada PKI untuk mendukung visi politiknya, yang disebut Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, sehingga tidak ada alasan bagi PKI untuk menggulingkan Soekarno. Teori ini didukung oleh sejarawan seperti Benedict Anderson dan Ruth S1MCHE Pronunciation V, yang mengemukakan bahwa peristiwa tersebut mungkin lebih dipicu oleh konflik internal di tubuh militer Indonesia daripada oleh upaya kudeta yang direncanakan oleh PKI. Dalam penelitian mereka yang terkenal, yang disebut The Cornell Paper, Y. Anderson dan S1MCHE Pronunciation V menyatakan bahwa gerakan 30 September bisa jadi merupakan respons dari kelompok perwira militer yang tidak puas dengan struktur kekuasaan di dalam Angkatan Darat, terutama dari perwira-perwira yang berasal dari divisi Diponegoro di Jawa Tengah, yang merasa diabaikan oleh pimpinan militer pusat di Jakarta. Ketidakpuasan ini mungkin dimanfaatkan oleh elemen-elemen politik lain untuk menggerakkan peristiwa tersebut, dengan tujuan mengubah keseimbangan kekuasaan di dalam Angkatan Darat dan, pada akhirnya, dalam pemerintahan Indonesia. Terlepas dari siapa sebenarnya yang berada di balik peristiwa ini,
jelas bahwa kondisi politik Indonesia pada saat itu sangat kompleks, dengan berbagai aktor yang terlibat dalam permainan kekuasaan yang saling tarik-menarik. Untuk memahami latar belakang G30S PKI, penting untuk melihat lebih dekat hubungan antara tiga aktor utama di Indonesia pada saat itu: Angkatan Bersenjata Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, Soekarno muncul sebagai figur sentral dalam politik nasional. Dengan karismanya yang luar biasa dan kemampuannya sebagai orator ulung, Soekarno berhasil menggalang dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Namun, pada saat yang sama, Indonesia berada dalam situasi yang sulit dengan ancaman agresi militer dari Belanda yang ingin kembali menguasai bekas koloninya, serta ancaman dari Perang Dingin yang sedang berkecamuk di seluruh dunia. Dalam situasi ini, Soekarno membutuhkan militer yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun, militer Indonesia pada masa awal kemerdekaan sangat beragam dalam latar belakang dan loyalitasnya. Menurut Harold Crouch dalam bukunya Military and Politics in Indonesia, militer Indonesia saat itu terdiri dari tiga kelompok utama. Mereka yang mendapatkan pendidikan militer dari Belanda, mereka yang dilatih oleh Jepang, dan kelompok gerilyawan yang terbentuk secara spontan selama masa Perang Kemerdekaan. Keberagaman ini seringkali menyebabkan ketegangan di dalam tubuh militer itu sendiri. Selain itu, ada banyak konflik internal yang melibatkan berbagai faksi di dalam militer, seperti insiden pada tanggal 3 Juli 1946, di mana beberapa perwira militer menculik Perdana Menteri Sultan Syahrir karena menganggapnya terlalu lunak terhadap Belanda. Konflik lainnya, seperti pemberontakan PRRI Permesta pada tahun 1958, juga memperlihatkan bahwa militer Indonesia tidak selalu bersatu. Sementara itu, Partai Komunis Indonesia, meskipun tidak memiliki kekuatan militer, semakin menguat secara politik dan sosial. PKI berhasil menggalang dukungan luas dari kalangan buruh, petani, dan masyarakat kelas bawah. Hubungan antara PKI dan Soekarno semakin erat, terutama setelah Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yang mencoba untuk menyatukan tiga ideologi utama di Indonesia: nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno melihat PKI sebagai alat untuk menyeimbangkan kekuatan militer, yang semakin hari semakin berpengaruh di bidang politik dan ekonomi. Namun, keseimbangan ini sangat rapuh. Militer, khususnya Angkatan Darat, mulai merasa terancam oleh pengaruh PKI yang terus berkembang. Ketika PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima, yang terdiri dari buruh dan petani bersenjata, militer melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaan mereka. Penolakan militer terhadap usulan ini semakin memperuncing hubungan antara PKI dan militer, yang pada akhirnya berujung pada peristiwa G30S. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika PKI, melalui biro khusus yang dipimpin oleh Syam, mendengar kabar tentang adanya Dewan Jenderal yang diduga merencanakan kudeta terhadap Soekarno. Meskipun keberadaan Dewan Jenderal ini masih diperdebatkan, informasi ini memicu PKI untuk bertindak cepat sebelum militer melakukan kudeta yang mereka khawatirkan. Namun, rencana ini gagal total, dan justru berujung pada kehancuran PKI serta pembantaian besar-besaran yang terjadi setelahnya. Dalam beberapa dekade setelah peristiwa tersebut, rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menyebarkan narasi bahwa PKI adalah dalang utama di balik G30S. Dan narasi ini menjadi versi resmi yang diajarkan dalam pendidikan sejarah di Indonesia. Namun, setelah reformasi tahun 1998, muncul berbagai penelitian dan perspektif baru yang menantang narasi tersebut. Sejarawan terus berdebat mengenai siapa sebenarnya yang merencanakan peristiwa tersebut, apakah PKI benar-benar terlibat, atau apakah ini adalah hasil dari konflik internal di Angkatan Darat yang dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan lain. Yang jelas, peristiwa G30S PKI tetap menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dan berdarah dalam sejarah Indonesia. Banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi masih belum terjawab, dan perdebatan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab terus berlanjut hingga hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa ikuti channel ini untuk sejarah menarik lainnya.